Betapa indahnya bunga merekah. Terlihat keelokannya dipandang tak jemu, maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Saya Pastor Petrus Suharjono SJY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa pekan biasa ke-28 Selasa 14 Oktober 2025. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam pengharapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk masih yang ada di dalam kandungan, mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam karya pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Semoga berbahagia abadi di surga. Dan bagi saudara-saudari kita, pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan hidup, kita doakan semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, membimbing, dan menguatkan untuk dapat menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk tim pastoral Keuskupan Timika yang sejak mulai dari kemarin sore sampai dengan nanti tanggal 17 akan mengadakan rapat tim pastoral bersama dengan Bapak Uskup Timika, Monsinyur Bernardus Bovitvos Baru OSA. Semoga rapat pastoral ini membawa penyegaran, refleksi, dan juga kekuatan, semangat, dan sukacita untuk terus melanjutkan pelayanan pastoral demi kemuliaan Tuhan dan juga perkembangan iman umat. Dan kiranya kita juga terus berdoa dan mendukung untuk segenap panitia tabisan Imam Keuskupan Timika dan seluruh umat paroki Santo Petrus Karangsenang. Semoga rencana dan acara tabisan pada tanggal 18 Oktober 2025 nanti akan berjalan dengan baik, aman, lancar, dan selamat, sehingga membawa sukacita, persaudaraan, dan kegembiraan di antara kita semua, pribadi-pribadi dan umat beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan semoga nasihat yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini menjadi penegasan, menjadi peneguhan untuk kita semua, bahwa berikanlah isinya sebagai sedekah dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Persoalan mencuci tangan sebelum makan menjadi awalan
diskusi antara orang-orang yang hadir pada waktu itu ketika Yesus diundang makan oleh salah seorang Farisi di rumahnya. Dan kiranya tentu soal kebiasaan, soal tradisi mencuci tangan sampai sekarang ini tetap ada. Tetapi tentu saja dengan sebuah motivasi dan alasan yang berbeda. Bukan hanya sebagai sebuah tindakan religius atau sikap keagamaan tertentu, tetapi juga dari sisi higienis, soal kesehatan, dan lain sebagainya. Dan tentu saja sebagai pribadi manusia yang mengharapkan, merindukan kehidupan yang sehat, tetapi juga kita sebagai orang beriman. Maka dalam perayaan Ekaristi biasanya juga imam ada ritus mencuci tangan. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan dosa-dosaku. Dan semoga tindakan mencuci tangan semoga memiliki motivasi, memiliki makna. Tentu saja bukan cuci tangan dalam arti yang berkonotasi berbeda, tidak campur tangan, tidak mau tahu, tidak ikut-ikutan dan lain sebagainya, tetapi mencuci tangan dalam arti yang biasa. Semoga ini juga menjadi sebuah tindakan kesehatan yang baik untuk kita. Tetapi semoga ini juga menjadi sebuah motivasi untuk kita. Bagaimana kita selalu untuk membersihkan pikiran, hati, tubuh kita, sikap kita, tindakan kita dari dosa. Dan semoga apapun yang kita miliki atau yang dikaruniakan Tuhan kepada kita semua, seperti yang dinasihatkan oleh Yesus, jadikanlah isinya sebagai sedekah, berikanlah isinya sebagai sedekah, maka semuanya akan menjadi bersih bagimu. Semoga pikiran kita persembahkan kepada Tuhan. Semoga tubuh kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, mata kita, hidup kita berikan sebagai sedekah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka semuanya akan menjadi bersih bagimu. Semoga tindakan-tindakan kita, semoga perilaku kita, hidup kita serahkan, kita arahkan, kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan, supaya semuanya menjadi bersih. Tentu bukan berarti bahwa kita melakukan yang tidak baik, melakukan yang jahat, lalu kita mengatakan kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan. Tentu apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita perjuangkan, semoga kita lakukan di dalam nama Tuhan. Kita berbuat baik, kita berbuat yang benar, kita menolong, kita mengasihi, kita memberikan sedekah, kita memberikan derma, kita lakukan hanya karena motivasi Tuhan. Kita lakukan di dalam Tuhan. Kita perjuangkan, kita arahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Maka segala sesuatu, semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tentu ini bukan sebuah proses yang singkat, yang gampang. Tetapi semoga ini terus-menerus kita upayakan, kita perjuangkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga segala kesibukan kita, segala pekerjaan kita, segala perjuangan kita menjadi panitia tabisan imam keuskupan Timika, menjadi pengurus kombas, pengurus stasi, sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai karyawan, dan lain sebagainya. Kita memberikan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya motivasi, memuliakan Tuhan, dan mengupayakan perkembangan pribadi secara kualitas dalam kepribadian, tetapi juga dalam hal iman. Maka semoga segala sesuatunya akan menjadi bersih bagimu. Semoga pikiran Anda, pikiran kita semua, tindakan kita, tindakan Anda sekalian, tindakan kita semua, perjuangan, pergumulan iman kita persembahkan, kita berikan sebagai sedekah, maka segala sesuatunya akan menjadi bersih bagimu. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.